Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang subuh rahimakumullah. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Hidayat. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang cukup, sehingga kita bisa semuanya untuk beribadah secara tumanina. Amin ya rabbal alamin. Karena itu mari kita membacakan Al-Fatihah untuk guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan juga diri kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada pagi hari ini iman dan amal. Ini iman itu takrifnya yang paling dikenal di dalam beberapa kitab. Yang jumhur itu al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Jadi yang disebut iman itu adalah meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan mengucapkannya dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengerjakannya dengan anggota badan. Itu takrif iman yang jumhur. Berkaitan dengan iman, Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, di dalam matannya beliau mengatakan awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqali. Wajiban yang pertama kali atas manusia yang sudah balik adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Alhamdulillah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkaitan dengan iman, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah di dalam bukunya Kesepaduan Iman dan Amal Soleh, beliau mengemukakan ada sebagian orang umat Islam yang berpendirian bahwa kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pastilah dirinya tidak akan masuk neraka. Dengan kata lain, pasti masuk surga walaupun dia tidak sholat, tidak puasa, dan tidak berzakat. Ini ada sebagian orang yang meyakini seperti ini. Oh, enak banget ya. Cuma 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak sedekah, tiba-tiba mati masuk surga. Kayaknya surganya nenek moyang ini. Ini ada. Lalu kemudian mengeluarkan dalil lagi. Nah, ini kalau orang belajarnya satu hadis lalu kenceng. Nah, ini dia berpendirian dari sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'adzun radifuhu 'ala rahli. Jadi suatu hari Mu'adz itu membonceng Nabi
Jadi membonceng, menumpang di belakang Nabi. Lengkapnya di sini. Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli. Lalu kemudian ketika Mu'adz itu membonceng Nabi. Jadi zaman dulu, ketika di zaman Nabi itu 1400 tahun lebih yang lalu, kalau yang disebut kendaraan itu onta. Nah, kalau sekarang kan kendaraan ada sepeda motor, ada mobil, ada bus. Kalau dulu Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli, Mu'adz membonceng Nabi berarti duduk di belakang Nabi, di dalam ontanya Nabi. Waktu itu masih muda. Nabi bersabda, "Ya Mu'adz." Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Ini merupakan jawaban dari orang di bawah kepada orang yang lebih mulia. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Jadi dipanggil oleh Nabi sampai 3 kali. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'dai. Salasan, sampai 3 kali. Lalu kemudian karena Nabi memanggil sampai 3 kali, ini menunjukkan bahwa yang akan disampaikan oleh Nabi ini penting. Kemudian Nabi bersabda, qala ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qabrihi illa haramallahu 'alan nar. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yashhadu an la ilaha illallah, yang telah mengucapkan bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya, sidqan min qalbihi, dengan seyakin-yakinnya dengan hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, maka orang itu diharamkan masuk neraka. Alhamdulillah. Kita berapa kali bersyahadat? Di dalam sholat subuh 1 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sholatnya itu yang ada 2 tahiyat, maka berarti 2 kali. Sholat subuh 1 kali, sholat duhur 2 kali, lalu sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali. Berapa tuh? 9. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Jadi qala ya Rasulullah, setelah Nabi bersabda bahwa orang yang telah bersyahadat itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, haramahullahu 'alan nar, diharamkan oleh Allah atasnya api neraka, maka kemudian Mu'adz minta izin, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru. Ya Rasul, bolehkah aku sampaikan kepada umat manusia, kepada orang lain, supaya mereka juga senang ya Rasul? Rasul menjawab, idza yattakilu, kalau engkau sampaikan kepada orang, nanti orang pada malas beribadah. Oh, gitu loh. Kalau orang sudah bersyahadat lalu kemudian diharamkan masuk neraka, kalau diharamkan masuk neraka maka berarti dia masuk surga. Cuma sekali syahadat lalu kemudian disampaikan untuk menggembirakan orang lain, idza yattakilu, maka kalau engkau sampaikan itu kepada orang lain, maka orang lain nanti pada enggak puasa, pada enggak zakat, pada yang lain. Fakhbiru biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman, muttafaqun alaih. Namun ketika Mu'adz itu akan wafat, karena ini adalah merupakan hadis Nabi, sabda Nabi, maka dengan merasa berdosa Mu'adz bin
jabal itu menyampaikannya kepada umat. Alhamdulillah. Nah, Profesor Dr. Hamka berkaitan dengan hadis ini namanya hadis yang bersifat mujmal. Jadi kalau ada orang, pokoknya kalau orang itu kalau sudah syahadat nggak bakal dia masuk neraka. Ini hadisnya. Maka kalau hadis ini bersifat mujmal, nas ini bersifat mujmal, maka harus ditindaklanjuti dengan yang bersifat mufassal. Mufassal yang terperinci. Nah, ini. Maka kadang-kadang heran ada orang pegang satu hadis lalu ngotot. Sudah pegangnya cuma satu hadis ngotot lagi. Nah, ini yang kadang-kadang. Nah, dua kalimat syahadat yang dibenarkan oleh hati, padahal di situ sidqon biqolbin, meyakini dengan hati. Jadi kalau orang itu bersyahadat meyakini dengan hati, maka tumbuhnya itu menyeruak bagaikan pohon yang menjulang tinggi ke atas, akarnya menghunjam ke bawah. Nah, kalau ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, konsekuensinya itu harus dengan mengamalkan amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak, maka syahadat yang demikian itu syahadatnya orang munafik. Nah, ini jadi kalau ada orang Islam, ini mohon maaf, orang ngakunya Islam tapi nggak puasa, nggak zakat, nggak sedekah, tidak sholat. Kira-kira syahadatnya syahadat apa? Jangan disebut. jangan disebut. Jadi kalau orang setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah atau muhammadan abdu wa rasuluh, dia adalah muslim. Nah, kita nggak boleh kemudian memberikan predikat, memberikan sebutan kepada saudara kita yang muslim itu dengan sebutan yang tidak baik. Tetapi Al-Quran di dalam surat Al-Munafikun ayat pertama, Allah menegaskan, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang orang munafik kepadamu, kemudian mereka itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah, kami mengaku bahwa sesungguhnya Nabi itu adalah utusan Allah dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Innaka la rasulullah wallahu ya'lamu, Allah itu Maha tahu. Innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, orang munafik itu sesungguhnya berdusta. Ini Pak. Jadi nanti ujungnya ketahuan. Mana orang ngaku Islam tapi kemudian menyakiti umat Islam terus-menerus. Jadi orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Dusta itu ada banyak ragamnya. Ini bahasa Minang. Dusta ada banyak ragamnya. Suatu barang putih dikatakan hitam, itu namanya dusta. Barangnya putih lalu dikatakan hitam, itu namanya dusta. Tapi ada barang putih dan memang utuh putih, tetapi kemudian orang itu mengakui bahwa barang itu memang putih, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa barang itu putih, maka itu dusta juga namanya. Barangnya putih, memang benar-benar putih, tapi dia tidak mengakui dalam hatinya bahwa itu putih, itu dusta juga. Nah, dusta yang begini, ini yang berbahaya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, ini mufassalnya nih, hadis mufassalnya.
An Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimas shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabum 'ala Allah, muttafaqun alaih. Jadi aku diperintah Allah untuk bersungguh-sungguh mendakwahi manusia kaum musyrikin sehingga mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah ini mufasalnya. Jadi orang tidak boleh cuma bersyahadat saja, tidak sholat, tidak zakat. Jadi kalau sudah syahadat wajib hukumnya melakukan sholat, wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah mengerjakan demikian, maka itu sudah aman, berarti dia itu adalah orang Islam yang betul-betul sungguh muslim. Seperti kita semua ini, alhamdulillah. Nah, hadis dari Abdullah bin Umar ini sidqon min qalbihi. Jadi tadi hadis yang pertama ada kata sidqon min qalbihi. Amal yang lainnya harus ditindaklanjuti dengan wa yuqimas shalah wa yu'tuz zakah. Fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din, maka dia itu saudara kita di dalam agama. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, ini iman itu ada yang mujmal, ada juga yang mufassal. Rukun iman, kalau yang mujmal hanya mengatakan amantu billah wa bima qala Allah, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah firmankan. Amantu bir rasul wa bima qala rasul, aku beriman kepada Rasul dan segala apa yang diucapkan oleh Rasul, maka berarti imannya masih iman yang mujmal. Tapi rukun iman yang mufassal, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada utusannya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir buruk dan takdir baik. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua pegang iman yang 6 ini, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini di sini aplikasinya. Jadi dalam sejarah, dalam tarikh, Abu Sufyan dan Abu Jahal itu tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini jelas, clear. Abu Sufyan, Abu Jahal tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, sehingga mereka melawan dengan segala daya upaya. Itu jelas. Muslim kafir. Nih, orang yang mengikut Nabi, mengimani Nabi dan mempercayai Allah itu Esa, dan mengimani Nabi itu utusan Allah, itu Muslim. Abu Jahal dan Abu Sufyan tidak mau mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu jelas berseberangan. Nah, yang repot ini nih, Abdullah bin Ubay, pemimpin orang Yahudi di Madinah, disebut sebagai Rasul Munafikun karena dia itu mengakui dan mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mulutnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya ingkar. Nah ini, jika andaikan Nabi itu lengah sedikit bisa ditekam oleh Abdullah bin Ubay. Jadi munafik itu kelihatannya kawan, tapi sesungguhnya dia adalah lawan. Ini kira-kira ada enggak? Ada enggak nih? Nah ini. Jadi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu oleh Allah nanti ditempatkan di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka.
Nah, ini. Jadi jangan heran kalau ada haji, ada muslim, ada segala macam, dia itu munafik. Munafik itu muslim, Pak. Munafik itu bukan non muslim, bukan. Munafik itu muslim. Ngakunya Islam tapi ngantemin orang-orang Islam. Itu. Abdullah bin Ubay juga begitu. Ketika umat Islam akan perang, lalu Abdullah bin Ubay, udah, kita nggak usah ikutlah membantu Nabi. Orang yang membantu Nabi kan udah banyak, kita mah nggak usah, kita kan orang-orang kaya, biarkan mereka saja yang berperang. Nah, itu munafik itu begitu, menggebosi. Itu dulu, Pak. Dulu, Pak ya, dulu. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ayyaumal qiyamah. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas fi darkas asfali anan nar fi asfalin nar, di keraknya neraka. An-naru darokatun kama annal jannah darajatun. Jadi bahwa neraka itu adalah api yang hitam pekat, kama annal jannata darajatun, bahwa surga itu adalah merupakan derajat kita. Mudah-mudahan kita berada di surga, amin ya rabbal alamin. Nah, ini hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah,